Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Ada dua kalam yang pembacaannya dianggap sebagai ibadah berpahala. Pertama, kalamullah Al-Quranul Karim sebagai kalam yang diterang al-muta'abbad fi tilawati. Siapapun yang membaca Al-Quran meski tanpa mengerti maksudnya, maka pembacaan itu sudah dihitung ibadah. Di bawah itu adalah pembacaan sholawat kepada hadratir Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mengerti detail makna, tidak perlu mengerti arti secara harfiah dari bahasa Arab sholawat itu. Cukup mengerti bahwa dia sedang membaca sholawat, sedang bersowan-sowan kehadirat Rasulullah dengan mengedepankan, menyajikan sholawat dan salam. Maka cukuplah itu dianggap membaca sholawat yang berpahala. Saya yakin bahwa tidak semua orang-orang yang membaca sholawat seperti kawan-kawan di Ishari, Ikatan Hadrah, itu mengerti artinya kabeh. Saya tidak yakin. Sama dengan orang baca juga yang sulit, yang berbahasa apa, saya yakin itu tidak semuanya ngerti artinya. Apa kata ya jirodal alamin itu apa. Mungkin ada yang nggak ngerti, tapi mengerti bahwa itu membaca sholawat cukuplah sebagai pembacaan yang dihitung ibadah berpahala. Terkait dengan hari ini sebagai Maulidir Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada catatan yang mesti direnungkan. Belum pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dengan syariat apapun. Belum pernah Allah mensyariatkan perundang-undangan agama apapun yang didahului dengan keteladanan, dengan peragaan dirinya sendiri selain perintah membaca sholawat. Ketika Allah memerintahkan manusia agar berzakat, agar atau sholat, syahadat, haji dan lain-lain, tidak ada pernyataan bahwa Allah melakukan itu. Tapi begitu memerintahkan membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah mencontohkan dirinya sendiri
dengan lebih dahulu membaca sholawat kepada beliau. Dan pernyataan itu dibubuhi dengan bahasa yang sangat serius. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan para malaikat aktif lebih dahulu membaca sholawat kepada Nabi. Diragakan dulu baru diperintahkan. Setelah Allah memberi teladan, baru memerintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Dimensi tafsir banyak yang bisa diungkap dari ayat ini, tapi begini. Itu artinya, kalau kita mau membaca sholawat kepada Hadratul Rasul, maka ada etika, ada tata akhlak, ada kesopanan, dan tata etik ini diperankan sendiri oleh Allah, oleh malaikat. Allah sudah membuat contoh ini loh caranya maca sholawat. Siapapun tahu kalau Allah itu maha sempurna dan bisa diterka bagaimana ketika Allah bersolawat kepada Nabi itu seperti apa. Jawabannya pasti dengan cara yang sangat sopan dan sangat bagus. Karena Allah maha indah, maha berakhlak. Itu artinya awake dhewe kalau maca sholawat ya nyuntuk akhlake Gusti Allah ketika Allah itu bersolawat kepada Nabi. Apa penghormatan Allah terhadap Nabi? Tidak pernah Allah itu memanggil Nabi Muhammad dengan jangkar, dengan menyebut nama aslinya, tidak ada. Di Al-Quran itu ono ya Muhammad itu tidak ada. Pasti dipanggil dengan jabatannya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak ada ya Muhammad. Dari segi ini maka penghormatan terhadap kebesaran hadirat beliau itu mutlak. Barangkali hanya mulut-mulut yang fasik saja, jiwa-jiwa yang tidak bersih saja yang sampai tega menyebut nama Nabi secara jangkar, secara mentah-mentah itu. Lalu diatur kalau memanggil Hadratul Rasul maka tidak sama dengan memanggil antar kawan dan lain-lain. Itu artinya, tolong orang-orang yang membaca sholawat kepada Hadratul Rasul dengan iringan musik, dengan iringan terbang, dengan iringan apapun. Tidak ada agama melarang musik, itu enggak. Tapi tolong kalau sudah membaca sholawat beriringan musik, maka bagi pembaca itu yang wajib dikedepankan adalah nilai hudurnya, nilai hadrah, nilai sowannya di hadapan Rasulullah. Bukan nilai musiknya. Sehingga orang kalau rumong sama sholawat temen, hadir temen di hadapan Rasul, itu gak sempat noleh, gak sempat cengengesan, gak sempat senyum-senyum, mereka gak sempat. Apapun grup musiknya, mengatasnamakan kiai sopo ya sudah, berbaju jubah atau apa saja. Kalau membaca sholawat dengan musik kok masih ada nampak musiknya lebih menonjol, bukan hudurnya. Cengengesannya masih ada, bukan kekhusyuannya. Maka itu artinya
dia hanya tampil dengan bermusik, belum bersolawat secara hakiki seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saya buatkan sebuah analog. Kalau sampean bicara di hadapan kiai, kalau mas-mas, bapak-bapak, siapapun sedang nelpon kiai, apakah Anda berbicara dengan cengengesan? Apakah Anda berbicara dengan senyum-senyum? Jawabannya pasti tidak. Pasti bicara dengan sopan. Karena itu, para ulama mengubah kata-kata dalam sholawat itu ada dua. Ada sholawat yang digubah dengan bahasa nafar, dan ada sholawat yang digubah dengan bahasa sajak atau qasidah. Sholawat yang tidak dirancang untuk dilakukan, maka pasti kalau dilakukan itu akan rusak. Begitu pula sholawat yang digubah, dirancang dengan sajak, dengan pelaguan, maka sudah ada patokannya sendiri. Kita ambil contoh sholawat yang digubah, dirancang untuk qasidah, untuk lagu. Maka semua taktik, panjang pendeknya pasti betul. Karena memang dirancang begitu. Seperti sholawat burdah dengan lagunya yang bagus. Wal habibul ladzi turja syafa'atu. Panjang pendeknya pasti tepat karena taktik dan wazan yang betul. Sedangkan sholawat yang oleh pengarangnya sengaja dikarang, dibuat, bukan untuk dilakukan, bukan untuk syair. Seperti apa dah? Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taham. Wa sallim salaman tamah itu taman itu. Itu tidak digubah untuk dilakukan. Jadi andaikan ada yang mau melakukan, pasti bejat. Allahumma sholli sholatan wasallim sama terusnya. Pendek, panjang pasti bejat. Ya untung di dalam agama itu masih ada toleransi. Untuk itu sesungguhnya dalam mimbar ini memang saya harus menyampaikan secara logik sekaligus memberi peringatan bahwa belum tentu orang yang membaca sholawat di hadapan Rasulullah itu mesti dijawab dengan syafaat. Saya ingatkan lagi, belum tentu orang yang membaca sholawat ke hadratul Rasul itu dijawab oleh Rasulullah dengan syafaat. Barangkali karena Rasul tersinggung, karena penyajian sholawat itu tidak etik. Belum tentu orang yang menyajikan makanan di hadapan orang tua itu mesti diterima dan dimakan. Terserah bagaimana cara dan bahasanya. Kalau dia pakai bahasa yang sopan, Mbah, ini makanan Mbah, monggo dipun dahar, Mbah, dipun dahar. Insya Allah makanan yang tidak enak pun Mbah ngerti. Oh iya, matur suwun. Muga-muga diparingi dibalas Gusti Allah. Tapi kalau penyajiannya itu menyinggung, membentak, Mbah, iki lho panganan, pangan, makan, dan lain-lain.
seenak apapun makanan itu, simbah pasti menolak dan tersinggung. Untuk itu, dalam momen Maulid ini, saya sampaikan ayat yang mengerikan tentang orang-orang yang membaca salawat atau berhubungan dengan Rasul dengan cara yang tidak bagus, seperti ditera dalam ujung surah An-Nur yang menunjukkan bahwa memanggil berkonsultasi dengan Rasulullah itu harus bagus. Tidak boleh terjadi tahallul yang liwaza terusnya. Dan terakhir, wal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Peringatan bagi orang yang membaca sholawat yang kurang etik, sajiannya kurang etik di hadapan Rasulullah. Fal yahzar, hati-hatilah kalian, an tusibahum fitnah. Bukan Anda mendapat syafaat, tapi Anda akan tertimpa fitnah yang menimpa dirimu sendiri. Atau besok kelak azabun, siksa itu. Apa tafsiran para ulama tentang makna fitnah? Banyak. Salah satunya adalah sebuah kenegatifan, hambatan berbuat baik, hambatan ketakwaan pada diri pembaca sholawat itu. Kenapa banyak grup-grup musik berjanji kolaborasi yang baca sholawat? Tetapi kenapa pelaku-pelaku, musisi-musisi itu, pelantun-pelantun itu tidak menambah takwa? Padahal baca sholawatnya sudah dikemas di begini-begini. Jawabannya ayat ini. Wal yahzar. Dia bukan mendapat syafaat, tapi dia tertimpa fitnah, yaitu kenegatifan yang menghambat prestasi takwanya sendiri. Makanya pantes saya grup-grup musik-musik begitu itu ibadahnya pancet aja, walaupun jubahan dengan histeris di panggung, merem beraction, tapi setelah itu ya pancet saja, tidak mendapat sinar syafaat dari pembacaan sholawatnya itu. Pedas khutbah ini, pahit khutbah ini. Tapi kalau kita berpikir kita ingin sembuh, maka perlu sesekali kita itu minum pil yang sepahit apapun. Mudah-mudahan kita besok bisa bersama Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barrur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغام لمن جحد وكفر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله وأنتم على ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة